Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Sudran dari kelas instrumentasi 7B. Kali ini saya akan mempraktekkan modul 7.4.8 Use Ansible to Automate Installing a Web Server. Nah, jadi di modul ini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Ansible untuk mengotomasi proses instalasi dari web server. Nah, di praktikum ini terdapat 5 part. Di part yang pertama, seperti biasa, kita akan melaunch device VM. Lalu di part yang kedua, kita akan mulai mengkonfigurasi Ansible. Di part yang ketiga, kita akan memverifikasi komunikasi dengan lokal web server yang sudah ada. Lalu di part yang keempat, kita akan mencoba membuat playbook untuk mengotomasi instalasi dari web server. Dan di part yang kelima, kita akan menambahkan sedikit perintah tambahan ke Ansible Playbook untuk instalasi Apache Web Server. Nah, gambaran dari praktikum kali ini yaitu kita yang pertama akan mengkonfigurasi Ansible untuk berkomunikasi dengan web server, aplikasi dari web server. Lalu selanjutnya kita akan membuat playbook untuk mengotomasi instalasi dari Apache di web server. Dan yang terakhir kita akan mencoba sedikit mengcustom playbook yang sudah kita buat dengan beberapa instruksi tambahan. Nah, yang diperlukan untuk praktikum kali ini yaitu satu buah PC, satu virtual box, dan device VM. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke part yang pertama. Kita akan melaunch device VM menggunakan VirtualBox. Sekarang kita ke VirtualBox dan kita jalankan device lab VM. Kita klik mulai dan kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, proses bootingnya selesai dan kita siap untuk melanjutkan ke part yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke part yang kedua. Kita akan di sini kita akan mengkonfigurasi Ansible untuk dapat tersambung dengan local web server. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu IP dummy yang disediakan oleh device VM. Nah, untuk step pertama, kita buka terminal, lalu setelah itu kita akan aktifkan SSH server melalui terminal. Untuk mengaktifkan SSH server, kita gunakan perintah sudo systemctl start SSH. Nah, kalau misal SSH servernya belum terpasang, kita gunakan ini ya, sudo apt install open SSH server untuk menginstal SSH servernya. Lalu setelah itu kita install SSH pass untuk membuat password di SSH server. Oke, langsung kita perhatikan di terminal. Kita bersihkan dulu terminalnya. Lalu kita gunakan perintah tadi ya, sudah systemctl start SSH, kita enter. Nah, setelah itu sudah aktif ya. Nah, kita lanjut ke step ketiga. Nah, di step ketiga ini kita akan menggunakan VS Code. Lalu kita arahkan ke folder labs devnet Ansible. Nah, kita nanti akan menggunakan Ansible Apache di praktikum kali ini. Oke, kita sudah buka VS Code-nya. Nah, sudah kita arahkan ke ini ya, folder Ansible. Nah, di sini ada Ansible Apache. Di sini sudah ada beberapa file yang nanti akan kita konfigurasi. Lalu step keempat, kita akan diminta untuk mengonfigurasi inventory file-nya. Nah, inventory file ini digunakan untuk ini ya, supaya Ansible itu kredensial yang akan digunakan Ansible nantinya. Nah, di sini ada IP, kita menggunakan IP ini 192.0.2.3, lalu kita menggunakan user device dan kita gunakan password Cisco 123. Oke, kita tambahkan data ini ke dalam host file. Kita ke host, kita masukkan, kita save. Lalu selanjutnya kita cek ya, kan di sini kita menggunakan IP 192.0.2.3. Nah, kita cek apakah
IP ini benar-benar ada di device JVM. Nah, untuk mengeceknya kita gunakan perintah IP address. Oke, kita ke terminal, kita cek IP address. Enter. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah IP yang kita gunakan. Selanjutnya, kita ke step yang kelima. Nah, di step kelima ini kita akan mengonfigurasi ansible.cfg. Nah, di sini fungsi dari file ini yaitu memberitahu Ansible di mana dia akan menemukan inventory filenya. Nah, di sini kita gunakan file host yang ada di directory aktif di mana kita menggunakan directory Apache Ansible. Kita tambahkan ke file ini ya, Ansible CFG. Oke, kita ke VS Code, Ansible CFG. Kita tambahkan kita save, lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke part yang ketiga. Di part ketiga ini kita akan memverifikasi apakah Ansible sudah benar-benar terkoneksi dengan local web server. Nah, nanti kita akan mengirimkan komen atau perintah ke local web server melalui Ansible. Nah, di step pertama, kita akan menggunakan ping modul untuk memverifikasi bahwa Ansible dapat melakukan ping ke server. Nah, untuk melakukannya, kita ini ya gunakan perintah seperti ini, Ansible web server -m ping. Nah, kita menggunakan modul ping yang ada di Ansible ya, jadi tidak menggunakan ping seperti biasanya, langsung melalui terminal. Ansible web server -m ping. Oh ya, sepertinya untuk bisa menjalankan file hostnya, kita arahkan dulu ini ya terminal ke folder Ansible Apache dulu. Oke, kita arahkan dulu ke cd labs devnet lalu Ansible Apache Ansible Oke, lalu kita jalankan perintah untuk ping lagi. Ansible web server -m ping. Oke, sukses ya, seperti yang ada di modul. Selanjutnya kita ke step yang kedua. Nah, di sini kita akan menggunakan comment modul untuk memverifikasi komunikasi dengan web servernya. Nah, kita akan gunakan ini ya, argumen min-a / bin / echo hello world. Nah, ini untuk meminta web server merespon dengan kata-kata hello world. Oke, kita gunakan ini ya, Ansible web server -m comment. Nah, ini ya untuk memberitahukan kalau Ansible perlu menggunakan modul comment, dan kita tambahkan min-a yang mendeklarasikan bahwa argumennya yang akan kita gunakan adalah /bin /echo hello world.
enter. Oke, berhasil ya. Ini adalah respon dari local web server kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Di part keempat ini kita akan mulai menggunakan playbook untuk mengotomasi proses instalasi web server. Nah, kita ke step yang pertama. Di sini kita akan membuat Ansible playbook untuk mengecek ya atau menguji coba web server grupnya. Oke, kita nanti ke VS Code, lalu kita buat file baru dengan nama test-apache-playbook.yml. Oke, lalu setelah itu kita gunakan kita tambahkan ini ya, perintah ini. Nah, di sini ada ini ya, host. Kita gunakan web server, lalu tasknya kita beri nama run echo command. Nah, komennya ini ya, /bin/echo hello world. Nanti ketika dijalankan akan meminta web server untuk merespon dengan kata-kata hello world. Oke, kita langsung ke VS Code, kita buat file baru dengan nama seperti tadi ya. Oke, lalu kita tambahkan perintahnya, kita masukkan. Oke, kita cek ya, kita samakan ininya apa? Indentasinya, karena indentasinya cukup sensitif. Oke, kita samakan. Oke, sudah sama. Setelah itu kita lanjutkan ke step yang kedua. Nah, kita akan merunning Ansible playbooknya ya, untuk mengecek apakah sudah bisa berjalan dengan benar. Oke, untuk menjalankannya kita gunakan Ansible playbook min-v lalu nama filenya. Oke, kita ke terminal Ansible playbook min-v test apache playbook. Enter. Oke, sepertinya ini ya ada kesalahan indentasi di file YAML tadi. Kita coba edit. Oh ini ya kurang tab. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Nah, ini outputnya hello world. Sama seperti yang ada di modul. Seperti ini. Oke, dan IP-nya 192.0.3. Oke, kita lanjutkan ke step yang ketiga. Nah, di sini kita akan membuat playbook untuk menginstalasi Apache-nya. Nah, kita buat file dengan nama install Apache playbook YAML. Oke, kita ke VS Code, kita buat file baru, kita beri nama install Apache playbook. Lalu setelah itu, nah kita tambahkan perintah ini. Oke, sama seperti ini ya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita gunakan ini host server. Lalu
kita rapikan indentasinya. Oke, setelah disamakan kita save, lalu setelah itu di step keempat kita ini ya, kita review dulu perintah-perintah yang kita masukkan di Ansible Playbook tadi. Nah, di sini ada host web server. Nah, ini itu digunakan untuk mereferensikan atau mengarahkan Ansible untuk menggunakan grup web server yang ada di file host inventory file. Nah, lalu become yes. Di sini become adalah keyword untuk mengaktifasi sudo command. Karena untuk instalasi kita perlu akses root, kita gunakan sudo. Lalu ada apt. Nah, apt ini adalah modul yang digunakan untuk instalasi package ya di Linux. Karena kita akan menginstal Apache 2. Lalu handles. Nah, handles ini digunakan untuk ini ya, sama seperti task tapi tidak dijalankan secara otomatis. Jadi dia akan dipanggil by ini ya, kita akan menggunakan apa namanya, secara manual nanti menjalankannya menggunakan name-nya. Itu ada enable module dan restart Apache 2. Oke, nah di step kelima kita akan mulai merunning ini ya, playbooknya. Sama seperti langkah sebelumnya, untuk merunning kita gunakan perintah ansible playbook minv. Ansible playbook minv install. Enter. Oke, kita tunggu sampai Ansible selesai menjalankan semua tasknya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita cek ya, kita cocokkan dengan yang ada di modul. Oke. Oke, kita cocokkan. Ini ya, IP-nya oke 4, change 3, file-nya 0. Oke ya, kurang lebih sudah sama, file-nya 0 dan IP-nya 192.168.3 dan statusnya oke. Nah, di sini juga ini ya, display oke dan file sama dengan adalah mengindikasikan bahwa eksekusi playbooknya sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke step yang ke-6. Nah, step ke-6 ini kita akan verifikasi apakah Apache-nya sudah benar-benar terinstall. Nah, untuk mengeceknya kita gunakan perintah sudo systemctl status Apache 2. Oke, kita jalankan di terminal. Kita bersihkan dulu layarnya. Oke. Sudo systemctl status Apache 2. Enter. Nah, ini ya, sudah jalan. Activate running. Oke, sudah sama. Sebelumnya go. Oke, sama ya. Lalu untuk memverifikasinya lagi, kita verifikasi lewat ini ya, lewat web browser. Nanti kita gunakan
lalu kita arahkan ke IP 192.0.2.3. Oke, kita buka web servernya, web browsernya. Oke, di web browser kita buka tab baru, kita gunakan IP-nya, enter. Nah, ini adalah halaman dari Apache 2 yang berarti mengindikasikan bahwa web server Apache 2 sudah terinstall. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan ke part yang kelima. Oke, sekarang kita akan lanjutkan praktikum ke part yang kelima. Di sini kita akan menambahkan beberapa instruksi spesifik ke Ansible playbooknya. Nah, ini ya, di sini kita akan mengcustom playbook untuk ini ya, supaya Apache servernya itu secara spesifik berjalan menggunakan nomor port tertentu. Nah, kita mulai dari step yang pertama. Kita akan membuat playbook lagi untuk install ini ya, Apache secara custom. Oke, kita buat file baru dengan nama install Apache Options Playbook. Oke, kita ke VS Code. Kita buat file baru. Lalu setelah itu kita masukkan perintah ini. Nah, di sini ada tambahan ini ya, Apache listen on port 8081. Nah, ini mendeklarasikan kalau Apache itu nanti berjalan di port 8081 ini ya. Oke, kita masukkan perintahnya. Oke, kita atur indentasinya. Oke, setelah sudah sama, kita save, lalu kita ini ya ke step yang kedua. Nah, di sini kita akan ini ya mengecek bahwa dua file yang akan dimodifikasi oleh playbooknya. Kita diminta untuk menampilkan file ini ya, port.conf dan nonol.port.conf. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa web server itu berjalan di port 80. Oke, kita coba lihat di terminal. Kita bersihkan dulu. Oke. Ya, kita lihat isi filenya. Kita pastikan kalau web server masih berjalan di port 80.
slash etc apache 2 port. Oke ya, dia berjalan di port 80. Lalu kita cek di sini ya, download default default. Lokasinya di ini ya, search available slash site. Nah ini ya, dia berjalan di port 80 sama seperti yang ada di modul. Nah selanjutnya setelah kita verifikasi, kita akan jalankan playbook yang sudah kita buat. Untuk menjalankannya seperti langkah sebelumnya, kita gunakan Ansible playbook. Lalu kita gunakan ini ya, install apache option playbook. Oke. Bersihkan, lalu apache Ansible playbook install apache option. Bentar, kita tunggu sampai proses pengerjaan task oleh playbooknya selesai. Oke, playbooknya sudah selesai di running dan kita lihat statusnya ya. Statusnya ini IP-nya, statusnya oke, dan failed 0. Oke, sama seperti yang ada di modul. Berarti mengindikasikan bahwa playbook kita sudah berhasil kita jalankan. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah portnya sudah berubah menjadi 8081. Oke, kita cek di terminal, kita cek yang pertama file port ya. Nah, ini apache 2/ports, kita enter. Oke, portnya sudah berubah ya. Oke, file selanjutnya set available default. Oke, kita cek ke atas. Nah, sudah berubah ya portnya menjadi 8081. Nah, selanjutnya kita cek di web browser. Ini ya, dengan kita tambahkan /2 8081. Kita cek di browser. Oke, kita tambahkan 8081. Oke, sama. Kita diarahkan ke tampilan default dari apache 2. Yang berarti bahwa playbook kita sudah berhasil kita jalankan dan sudah berhasil untuk mengubah portnya yang tadinya 80 menjadi 8081. Oke, itu tadi praktikum kita di modul 7.4.8, di mana kita sudah mempraktikkan untuk menggunakan Ansible dalam mengotomasi proses instalasi dari web server, di mana tadi kita sudah mengkonfigurasi Ansible, lalu kita menghubungkan Ansible dengan lokal web server kita, lalu kita membuat playbook untuk mengotomasi instalasi web server secara default. Nah, yang terakhir kita sedikit mengcustom playbook kita untuk menambahkan beberapa instruksi spesifik, di mana tadi kita mengubah port defaultnya yang tadinya 80 menjadi kita ubah menjadi 8081, sehingga setelah terinstall Apache akan berjalan di port 8081. Oke, sekian praktikum pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.